Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya lagi berada di Kasepuhan Gelar Alam dan di sini kita mau bahas rumah tradisional. Yuk, sekarang kita ikutin karya wisata. Rumah kami kan konsepnya harus semua berbahan alam. Jadi bangunan beton itu mungkin bukan tempatnya kalau di sini. Halo tetangga online, rumah yang akan kita bahas ini berada di Kasepuhan Gelar Alam. Terletak di dataran tinggi, membuat medan yang dilalui cukup menantang nih. Jalanan dengan caster parah ini. Udah jalannya nanjak, full, rusak. Skenario-nya hujan, mesinnya overheat. Udahlah, kita nggak bisa lawan skenario ini, berarti kita ganti plan B yang nggak pernah direncanakan itu. Walaupun sempat nemu kendala saat di jalan, tapi demi kalian kita gas terus sampai lokasi. Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita home tour bareng Kang Yoyo. Oke, tetangga online semua, sekarang kita udah ada di depan rumah Kang Yoyo. Apa kabar Kang Yoyo? Kabar baik. Oh, katanya kalau di sini gini. Salaman juga. Oh, gini. Kanan dan kirinya. Oh, baik. Itu khas salaman di Kasepuhan Gelar Alam ya. Nah, sekarang kita mau main ke rumah tradisional. Dalam hal ini rumah Kang Yoyo nih, yang mengusung konsep tradisional, tapi mungkin ada penyesuaian ya, berdasarkan kebutuhan dan kenyamanan. Ya, supaya kita tinggalnya lebih berasa. Nyaman berdasarkan versi kita. Home sweet home. Home sweet home. Oke. Dari depan di sini kita langsung ketemu dengan rumahnya ini. Nggak ada pagarnya, gimana Kang? Rumah nggak ada pagarnya tuh gimana kalau di sini tuh? Dipagari untuk apa ya? Nggak aman. Untuk Demi keamanan. demi keamanan. Ya, mudah-mudahan aman selalu. Jadi tidak dibutuhkan, supaya juga welcoming siapapun yang mau datang, baik orang ataupun binatang, mangga welcome. Pantesan nggak ada pagar-pagar, dan di sana ada sih semacam railing ya, pembatas antar ruang, tapi juga nggak tinggi ya. Ya, begitu saja, cuma begitu pembatas saja. itu saja. Oke, kalau di sini bentuk rumah memang selalu begini Kang, segitiga atau ada konsep Ya, tertentu? bangunan rumah itu konsep dasarnya adalah fondasinya masagi. Masagi. Masagi itu 4 persegi, ada depan, belakang, kanan, kiri. Oke. Itu persegi kan, Oh iya. atas, bawah, kanan, kirinya, dasarnya. Iya. Dan kemudian ditambah dengan segitiga atau tritangtunya yang atas. Tapi kemudian ketika 4 ditambah 3, yang segi 4 ditambah segitiga, itu akan menjadi 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu kehidupan kita yang kemudian konsepsinya nanti bicara tentang jari kita kenapa 5, levelitas kehidupan 5 dan sebagainya. Nyambungnya ke dalam tata laku kehidupan. Dalam juga ya ternyata. Nah, kalau dari segi luasan bangunan aja deh, Kang Yoyo kira-kira masih ingat nggak nih luasan bangunan dari rumah Kang Yoyo? Rumah kami ini luasannya 8 kali 16 jadinya. Karena ruang depan dan ruang belakang ukurannya harus sama. Seperti konsep tubuh kita, depan dan belakang. Apa beda? Enggak. Tidak. Inilah ruang depan, inilah ruang belakang. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Konsep dasarnya. Berarti dibagi 2 ya dia Dibagi rumahnya? 2. Cakep nih. Dan ini atapnya pakai daun apa nih Kang? Sorry, ya? Orang menyebutnya rumbia. Daun Kita rumbia. sebut daun kirai. Sama nggak sama nira itu? Itu jenis palem-paleman, tapi keluarga yang berbeda. Oh, baik. Masih satu keluarga palem-paleman. Oke.
Dan ini ditemukan di sekitar sini memang. Ini ada di seputaran sini. Bahkan kalau kurang kita ngambil di daerah Muara, di mana dekat pantai, biasanya akan banyak tanaman seperti ini. Tapi beberapa tanaman juga sudah bisa kita dapatkan di seputaran sini. Oke, kalau orang sini bangun rumah itu ada ketentuan atau syarat tertentu nggak sih Kang? Misalnya mau bangun rumah, saya mampu misalnya, tapi belum menikah, tapi mau punya rumah itu boleh atau gimana? Ada beberapa anak yang begitu, artinya membangun rumah kan berdasarkan kemampuan, termasuk bentuk rumah. Ada yang memiliki uangnya cukup untuk ukuran kecil dengan rumah yang sederhana. Ada orang yang memiliki kemampuan lebih dari itu, seperti halnya penggunaan atap dan ijuk misalnya. Atap memiliki durasi waktu antara 3-5 tahun tanpa ijuk ya. Kalau ditambah ijuk, itu bisa 10-20 tahun. Oh, lebih tahan dengan Lebih itu? tahan. Cuman masalahnya pembangunannya dalam satu kali, dananya siap untuk satu kali atau belum. Jadi bisa bertahap juga ya? Atau Betul. bisa tumbuh juga ya? Betul. Oke, jadi nggak ada ketentuan. Misalnya harus nikah dulu baru bisa punya rumah? Nggak gitu? Enggak, itu lebih baik. Kalau dia memiliki rumah yang dipersiapkan lebih dahulu sebelum pernikahan. Artinya ketika menikah, rumahnya sudah ada. Nah kayak gitu. Termasuk lumbung padi. Sama juga. Lumbung padi gimana? Lumbung padi kan biasanya yang memiliki lumbung itu mereka yang sudah menikah. Rata-rata begitu. Karena bekal cadangan buat keluarganya. Tetapi juga tidak sedikit anak-anak muda yang memiliki kemampuan, memiliki lahan garapan duluan, dan menghasilkan hasil panen, itu butuh tempat penyimpanan leit atau lumbung padi itu namanya. Baik. Oke, menarik. Sekarang kita lihat lebih dalam, Kang. Mangga, kita masuk. Berarti ini kita ada di teras ini? Ini terasnya, ini tambahannya, tempat kita ya membuka sandal, membuka sepatu, atau ngobrol-ngobrol, tarik nafas, itu di sini. Berarti mungkin tiap rumah di sini ada teras begitu? Memang sudah ketentuan? Hampir rata-rata kita sebut ada golodog. Golodog? Golodog itu di mana ruangan depan untuk pertama kali datang mungkin ada barang yang harus disimpan, atau mungkin sandal yang harus dibuka, kayak gitu tuh. Nah itu golodog, biasanya tempat istirahat sementara sebelum masuk ke dalam. Wih, mantap ya. Jadi kalau di kota-kota mungkin semacam foyer nih, area transisi antara area luar sama area dalam. Di sini nyimpan perlengkapan kaki gitu ya, seperti sandal, sepatu, dan selain itu ada ini Kang, ada tempat duduk-duduk juga nih. Kebetulan ini sedang ada. Biasanya gimana emang Kang? Kadang-kadang kita sukanya ngampar. Kalau yang kecil biasanya nggak ada kursi-kursinya. Cukup dengan tempat duduk yang ya asal duduk saja di sana. Baik. Dan itu lebih bersih biasanya dibanding yang seperti ini. Ini lebih kotor karena biasanya lebih bersih karena pantatnya yang membersihkan. Dan di depan sini dindingnya berupa anyaman bambu nih Kang? Kalau bilik bambu. Bilik bambu. Bilik itu dari bambu. Nggak ada dinding permanen seperti itu ya? Maksud saya, ini juga permanen. Maksud saya nggak ada yang benar-benar beton kah atau apa itu? Kebetulan rumah kami kan konsepnya harus semua berbahan alam. Jadi bangunan beton itu mungkin bukan tempatnya kalau di sini. Karena ada tatanan secara konsepsi keadatan di mana tiang cagak hateup salak. Itu adalah konsepnya. Artinya apa tuh Kang? Tiangnya yang bercagak. Artinya kayu-kayuan. Atapnya harus seperti daun salak. Artinya juga harus berbahan alam. Tidak menggunakan batu, pasir, semen. Nah itu tanah juga nggak bisa ke atas. Kan bahan tanah alam. Tidak. Kita ada yang disebut dengan struktur bangun. Membuat bangunan itu harus melihat struktur bangun di alamnya. Maka kemudian menurut konstruksi bangun di alam ini, tanah itu di bawah. Batu di bawah. Pasir pun di bawah. Nah, di atas tanah tumbuh pohon. Maka kemudian posisi tertinggi di alam ini pasti daun-daunan. Nah, kalau bicara bangunan rumah, yang paling atas itu harus seperti alamnya, yaitu harus terbuat dari bahan daun. Itu saja. Maka kemudian nanti ada cerita bagaimana mereka akan turun ke kumpulannya masing-masing. Karena kita hidup numpang di atas bumi, cirinya hidup di bumi, karena bumi hidup, kalau tidak bergetar, bergoyang, atau bergeser,
maka mereka akan kembali ke kumpulannya masing-masing. Saya paham maksudnya. Jadi memang yang unsurnya bumi harus tetap di tanah gitu. Ya, harus berada di tempatnya. Harus berada di tempatnya. Itu makanya di sini pakai atapnya daun, sementara tiang-tiangnya semua kayu, ini batang gitu ya filosofinya. Iya. Tiang-tiang kayu. Oke. Mari kita jalan-jalan. Oke, sini masuk lewat pintu masuk utama. Wah, di sini Ini rumah sebetulnya rada anomali. gimana Kang? Konsepsi secara tatanan, kita membagi ruang itu depan dan belakang. Nah, untuk membagi ruang depan dan belakang, kita membedakannya dengan ini. Dengan undakan, Ya. trap yang lebih tinggi. Itu membedakan itu yang belakang, yang ini yang depannya. Oke. Sementara di rumah-rumah pada umumnya, itu mereka akan membuat dinding dan pintu. Nah, rumah ini konsepnya kita sesuaikan, tetapi karena kita pernah hidup di luar, sehingga kemudian kita ingin membuat ruangan ini lebih banyak cahayanya, sehingga kemudian kita bikin jendela-jendela yang agak lebar. Tapi secara kaidah ini masih sesuai dengan gelar alam, rumah-rumah di gelar alam. Betul, karena masih harus disebutnya konsepsinya struktur bangun, cara membangun, Ya. karena rumah ini adalah ruangan umah. Oke. Ada konsep di mana mendirikan rumah. Membangun atau mendirikan rumah harus melihat umah yang berdiri. Kalau berdiri seperti ini, numpang di atas tanah, tidak disatukan dengan tanah. Oke. Kalau membangun bangunan harus numpang di atas tanah, seperti konsep dasarnya kita hidup di atas tanah, numpang di atas tanah. Jadi bangunan pun tidak boleh disatukan. Bikin fondasi misalnya, Iya. itu kan dimasukkan ke dalam tanah. Itu tidak baik menurut tatanan. Makanya di sini pakai panggung. Rumah panggung. Karena satu lagi, bahwasannya berdiri di atas tanah, Iya. supaya nyaman, supaya enak kita berdiri, itu kan pakai sandal, bakyak, trompa, sepatu kalau hari ini. Betul. Kita ada batu umpak namanya. Apa Kemudian batu umpak, batu pijakan tiang. Oh iya, yang di bawahnya Ya. kaki rumah. Ya, tiang itu numpang di atas batu. Kemudian nanti akan ada kolong namanya. Kolong itu kan kalau di tubuh kita jadinya selangkangan. Maka kemudian ini adalah perut kalau di tubuh kita. Kolong ini kalau kita selangkangan memiliki fleksibilitas tersendiri. Bumi bergetar, bumi bergoyang. Kemudian selangkangan ini fungsinya untuk menstabilisasikan bangunan. Ketika bumi bergoyang, maka kemudian seperti kita berdiri di atas bus atau kereta, kan pada berdiri tuh. Iya. Dan itu nggak ada yang terjatuh karena memiliki fleksibilitas. Iya. Dan ketika bumi bergoyang, gempa misalnya, rumah seperti ini itu rumah tahan gempa kata orang. Asik saja, bergoyang saja, tapi kakinya, rumahnya tidak. Tadi Kang Yoyo udah sempat bilang kalau di rumah ini agak anomali karena menyesuaikan kebutuhan dan mungkin pengalaman sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau secara kaidah udah sesuai nih bagian depan dan bagian belakang. Tapi di bagian depan ini umumnya kan nggak dijadikan kamar-kamar seperti ini. Mungkin kalau di rumah di sini? Ada juga, ada. Bahkan kamar-kamar itu dibikin di samping kanan atau samping kiri di bagian depan. Oke. Di bagian belakang itu cuma kamarnya si owner atau tuan rumahnya. Itu di daerah belakang. Kemudian kalau rumah ini sedikit anomalinya, Di mananya Kang misalnya? ada ini. Mezanin? Sebut saja mezanin, ala-ala mezanin. Ala mezanin. Kalau di sini ada namanya nggak? Kan ini harusnya posisi para. Para itu posisi ruangan atas. Ya. Ini adalah realisasi dari gagasannya Kasepuhan Abah. Itu pernah bercita-cita beliau ingin memanfaatkan ruang depan. Karena kalau ruang belakang, di atasnya dapur, itu sangat tidak mungkin. Iya. Dibikinkan ruangan di atas. Kenapa? Karena asap dari hawu nanti masuk, itu bikin tidak nyaman. Nah, di depan ini sangat mungkin dimanfaatkan ruang atasnya. Jadinya seperti ini. Wih. Kita manfaatkan untuk menjadi tempat menginap juga. Wih. Dan kebetulan rumah ini juga rotasi saudara-saudara yang datang berkunjung karena kami sebagai jambatan yang menjembatani urusan luar ke dalam, dalam keluar di Kasepuhan ini, sehingga banyak dikunjungi saudara-saudara dari luar. Jadi harus ada tempatnya mereka ketika datang berkunjung ke sini. Oh, baik. Jadi kita bikinkan, manfaatkan ruangan atasnya menjadi
ala-ala mezanin. Ala mezanin. Udah fix mezanin ini bisa dimanfaatkan. Saya semalam nginep di sini nih. Lega banget atasnya. Di sini ada bisa 6 orang, 7 sampai 8 mungkin bisa, dan di sini beda lagi modelnya ternyata. Kalau di sini dipisah tangga ya kan? Ya, karena kamarnya kanan kiri asalnya ini Uh-huh. kamar di sebelah sana satu, kamar satu sebelah sini. Oh. Dan itu membuat ruangan jadi sempit. Nah, ini butuh disesuaikan sehingga kamar dari sini kita pindahkan ke sebelah sini. Dan kita memiliki space untuk kemudian kongkow atau kongres di sini. Kongres. Ngawangkong teberes-beres nanti bisa di sini. Walah, ada arti lainnya rupanya. Berarti total dikira-kira berapa kamar di rumah ini? Kamarnya cuma ada 3. Yang secara penutup tertutup ya? Yang kamar tertutupnya cuma ada 3. 2 buat saudara-saudara yang datang. 1 kebetulan yang tempat kami. Baik. Dan kemudian tempat beristirahat yang lain kita disebutnya lebih open space, lebih terbuka. Terasa open space begitu masuk langsung, terasa luas rumahnya karena minim sekat ya, tadi udah ditiadakan di sebelah sini. Dan atasnya juga ternyata tinggi ya Kang. Ini standarnya memang begini sebelum dibuat Ya, mezanin? ini nggak ada penambahan. Memang seperti ini bangunannya. Hampir rata-rata tingginya 2,5 bangunan itu. Ya. Kemudian biasanya hampir sama tuh antara tinggi dari bawah ke bangunan para gitu ya, sampai ke atas itu biasanya perhitungannya hampir sama. 2,5 jadi ke atasnya bisa sampai 5 meter. Iya sih. Baru kemudian kita manfaatkan space-nya seperti ini. Oke, pakai atap model pelana begini, jadi terasa lega nih. Di sini kayu, bambu semua ya Kang, pemanfaatannya nih. Nggak ada saya lihat beton-beton di sini. Masuk lebih dalam nih Kang. Ini tadi ruangan belakang jatuhnya. Ini masuknya ruangan belakang atau bagian dapur kita sebut. Bagian dapur. Kalau di sini dimanfaatkan untuk apa nih Kang? Kalau bicara space kita bagi ini, maka kemudian cirinya di dapur itu ada makanan, ada minuman. Oh iya. Kita pun menggesernya, menempatkan ada makanan, ada minuman bagi yang datang. Ya. Dan ada konsep di mana biasanya tamu itu akan diterimanya di ruang tamu. Ya. Ruang tamu kami tidak di depan, tapi ruang tamu kami adanya di belakang atau di dapur. Semalam saya datang langsung disuruh makan. Makan, belum ngobrol. Belum duduk. Makan, langsung makan. Mantap jamuannya Kang Yoyo. Dan di sini udah dikasih jendela-jendela ya. Nih jendela kaca dengan kayu, frame kayu seperti ini, model sliding. Masuk lebih dalam. Ini ada yang bikin emes loh nih. Di sini walaupun rumahnya konsep tradisional ada, tapi dalamnya udah canggih kayak gini Kang. Tuh. Ada lemari kamera di sini, dry box yang besar sekali. Karena kami di sini di Kasepuhan sebagai jambatan atau juru komunikasi, maka kemudian ini yang menjadi titipan yang kamera-kamera. Terus di atasnya juga OBS. Wah. Ini untuk media tayang televisi lokal. Wow. Jadi warga Kasepuhan, ya jaraknya dari sini sampai 30 km radiusnya mereka menonton tayangan lokal televisi yang dipancarkan dari pusatnya di sini. Pusat apa nih? Main control room atau MCR kalau di TV-TV ini. Ya, gayanya seperti itu. Dia pakai sinyal apa Kang? Pakai antena nangkepnya atau? Kita sudah tidak menggunakan lagi frekuensi antena hari ini karena itu zaman analog. Waduh, ketinggalan saya. Terus Ini gimana kan Kang? sekarang zamannya digital. Digital. Ketika zaman dicipta gelar, awal sejak tahun 2028 hingga tahun 2021 itu kita masih menggunakan frekuensi atau alat-alat yang analog. Tetapi kemudian 2022 kan sudah berganti. Kami pun menyesuaikan. Keren. Masuk lebih dalam, ternyata di dalam sini lebih lega daripada yang tadi di ruangan depan nih. Ini dapur, tempat di mana makanan dan minuman ngumpul. Ada. Asik banget Kang di sini Kang. Nah ini nih, sebelum kita bahas dapur nih, kalau mau lihat contoh tayangannya. Tuh. 24 jam? 24 jam sejak tahun 2008. 2008. Wow. Just. Pas banget di sini ada meja makan, karena di sini juga ada dapur yang. Dan ini yang tidak bisa diganggu. Apa ini Kang? Ini tempat kita memasak nasi, hawu namanya. Hawu atau memasak nasi cuma boleh di sini menggunakan kayu bakar. Oke. Jadi harus manual dan tradisional. Tetapi
untuk memasak lauk pauk atau goreng-goreng atau bikin apa sesuatu yang baru gitu, kita menggunakannya kompor baru. Ada kompor gas. Tapi saya penasaran dulu, kesini dulu nih. Kenapa hanya nasi atau beras nih yang diperlakukan tradisional seperti ini? Wajib gitu. Yang menjadi titipan tradisi dari leluhur adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Kalau bicara kehidupan kan ada dua konsep. Ya. Di mana ada yang dihidupi dengan yang menghidupi. Yang dihidupi kita, yang menghidupi adalah makanan pokok, padi, beras yang jadi nasi. Ya. Dalam urusan padi, dari awal hingga akhir harus manual dan tradisional. Termasuk ketika proses menjadikan beras menjadi nasi. Memasak nasi, itu harus manual dan tradisional. Tidak boleh menggunakan perangkat modern. Pantesan kelihatan aktif nih, haunya kelihatan dipakai. Di atasnya ada kayu bakar. Ini namanya hawu. Aha. Hawu itu pasangan kata dari hawa. Oh, gimana tuh? Hawu, hawa. Hawa. Hawa itu dikeluarkan oleh hawu. Hawa itu cirinya apa? Hawa itu udara. Oh, Cirinya udara adalah asap. Ya. Maka kalau asap ngebul dari rumah misalnya, keluar, nanti kata orang, di sana ada kehidupan. Karena berasap. Oke. Kan gitu ya. Ditambah lagi dengan simbol-simbol yang lain. Ya. Misalnya ini yang hitam, memiliki lubang. Oh iya. Yang memiliki lubang itu pasti Siti Hawa. Oke. Yang bapaknya ini kayunya. Ah. Jadi konsep pasangan kehidupan antara laki-laki, perempuan. Oke. Maka kemudian nanti kita bersalaman dengan kasepuhan, menggunakan dua tangan dan dua kali. Ya. Contoh? Kanan dan kirinya. Oh. Siap. Itu dua konsep keseimbangan yang kita jalani. Oh, baik. Bahwasanya hidup seperti kanan kiri itu tadi, seperti kita hidup di siang dan malam. Ilmu modern dan ilmu tradisi yang kami jalani hari ini. Bikin listrik sendiri, alat komunikasi sendiri, sampai kemudian sistem jaringan komunikasi internet. Tetapi tatanan adat dan tradisi titipan tidak boleh tergantikan apalagi dihilangkan. Oke. Harus seimbang. Mind blowing sekali nih, dapurnya penuh filosofi nih. Dan di sini dapurnya juga bisa tergolong hawanya juga enak ya. Artinya walaupun di dalam ruangan atau indoor, tapi dia masih punya akses udara ke luar, ke atas juga itu terbuka, nggak ada ruangan yang benar-benar tertutup. Dan ini pentingnya kayu bakar Gimana tuh, Bang? untuk menyadarkan bagi kami, disadarkan bahwa karena kebutuhan kayu bakar setiap waktu, maka kemudian proses menanam atau mereboisasi lingkungan Oke. itu menjadi pentingnya setiap dalam laku hidup kami. Sehingga kemudian kami tetap harus hijau lingkungannya karena kita tinggal di hutan. Ya. Cuman hutannya hutan garapan. Karena hutan konsepnya tanaman, tumbuhan, kayu-kayuan harus tetap eksis. Karena juga dibangun kesadaran lewat penggunaan kayu yang setiap waktunya kita butuhkan. Jadi kalau menanam kayu, menanam pohon-pohonan itu bukan gaya-gayaan lagi. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai bagian dari proses kesadaran hidup di dalam hutan. Oke. Berarti dengan kata lain, dengan menggunakan kayu bakar ini, masyarakat Gelar Alam juga menjaga siklus kehidupan di hutan. Betul, karena kita hidup di alamnya. Oke. Alam kami alam hutan. Hutannya harus seperti hutannya. Artinya harus hijau dan tumbuhannya masih harus tetap eksis. Siap, Kang. Mantap. Tapi di sini agak berbeda ya lantainya dengan yang di ruangan di sana. Oh iya, Di sini pakai bambu nih sepertinya. ini pakai palupuh kita sebut. Palupu ya. Palupuh. Kalaulah ruangan yang lain masih bisa menggunakan kayu, Iya. tapi khusus buat posisi ini nih dapur dan pangdaringan. Pangdaringan? Pangdaringan ini ruangan ini tempat penyimpanan beras. Oh. Itu harus seperti asalnya. Dan ini lantai yang oleh leluhur dititipkan jangan sampai hilang juga. Paling tidak di dalam urusan menjaga tatanan kehidupan yang asal, dapur namanya. Oke. Kalau pangdaringan sendiri gimana konsepnya? Pangdaringan adalah tempat penyimpanan beras. Itu tempat di mana Sang Hyang Sri Pohaci ada di dalamnya. Beda sama leit. Leit itu tempatnya Dewi Sri. Oh, baik. Karena bentuknya masih padi. Tapi kalau sudah bentuknya jadi beras itu jadi Sang Hyang Sri. Oh. Tetapi karena sudah jadi Sang Hyang Sri, yang bisa masuk ke dalam sini cuma yang punya rumah. Pantesan tadi selain kamar-kamar yang ada pintunya, di sini
juga ruangan yang bukan kamar, tapi ada penutupnya. Ini privasi. Oh, baik. Ini ruang privasi. Setiap rumah akan memiliki ruang-ruang sakral atau ruang privatnya yang semua orang harus tahu dan harus menghormati posisi itu. Baik. Jadi kalau kami menyebutnya inilah tempat di mana kami melakukan proses bersembahyang. Tempat yang sakral. Ketika melakukan sesuatu, kita memiliki tempat yang privat. Oke. Keren-keren, Pak. Dan pasangan ini tradisi itu yang modernnya. Coba kita lihat. Yang ini saya nggak expect nih. Gimana kalau yang ini sih pasangannya nih? Tidak, ini rada anomali. Ini batasan bangunannya asalnya itu kan itu di sana. Iya. Jadi kalau rumah itu sebelah sana, kemudian ada tambahan ini additional, dan kemudian yang ini tuh sebetulnya tempat air nih, jatuhnya air. Oh iya. Ya. Iya. Kita punya masalah ketika bangunan cuma sampai di sini. Di belakang kita ada satu dinding yang ini tanah asalnya, kemudian dinding ini jadi bikin kagok ya. Ketika musim kering, kemudian tanahnya suka turun, kemudian mau dibikin sesuatu sangat narrow, sangat Sempit ya. sempit sekali, cuma anjing yang lewat gitu. Akhirnya kita tembok dulu dindingnya, setelah ditembok baru berpikir kayaknya asik nih. Dibuka dinding, kemudian disampaikan ke sini, digarap gitu, dan akhirnya seperti ini. Memanfaatkan tebingan dan kemudian ruangan yang tidak termanfaatkan, daripada dihuni hantu itu ruang seperti itu, lebih baik kita satukan jadi kehidupan kita. Oke. Berarti saya bayangkan ini tadinya area terbuka di sini. Area terbuka. Rumahnya hanya Di sampai belakang rumah. Baik. Makanya ini lagi-lagi ini bukan termasuk area dalam rumah ya. Semi Bukan. outdoor bisa dikatakan. Ya. Makanya di sini ada dapur pasangannya tadi. Termasuk pembangunan, sebut saja kloset atau toilet. Itu kan harus satu langkah dari rumah. Oh iya. Kata orang tua, satu langkah dari rumah karena itu tempat kotor. Tidak boleh berada di dalam rumah. Oke. Sehingga kemudian kita membangun, itu kan satu langkah itu seperti ini nih. Itu ke sana, maka kemudian kami membangun toiletnya satu langkah dari rumah. Walaupun seperti di dalam ruangan, karena satu atap, tetap ini disebutnya di luar. Karena konsepsi dasar bangunan yang itu. Iya. Coba biar kelihatan jelas, Kang Yoyo. Ini konsepsi dasar bangunan sampai ini. Ini bangunannya yang ini. Ini tiang utamanya kan ini. Oh iya. Tiang utamanya yang ini. Kemudian kan satu langkah dari sini. Iya. Nah itu kemudian kita bisa membangun toilet ke sana. Real satu langkah. Itu kamar mandinya. Tadi kamar mandinya bisa di sini. Nah, coba lihat deh. Kamar mandinya tuh pakai bak mandi dan juga pakai kloset duduk. Dan jangan lupa dikasih warna pink. Ya, ada dua di sini lagi. Nah, yang ini lebih earth tone nih tuh. Yang ini buat yang nggak suka kloset duduk bisa pakai kloset jongkok. Dan di belakang saya kayak ada akses sendiri nih, Kang. Ada pintu lagi nih. Ya, itu pintu kalau di depan misalnya terkunci. Oke. Ruang dinding ini nggak pernah terkunci, tapi kita pakai locknya, lock tradisional saja, buka tutupnya. Oke. Berarti untuk rumah nggak cuma satu akses ya, bisa dua akses bahkan ya. Ya, bahkan kalau kita kan konsepnya tidak ada rumah yang di sini yang dikunci. Oh. Selalu terbuka. Oke. Jadi Kenapa, tidak Kang? pernah ada kuncinya. Kenapa? Coba sini, Kang. Kenapa, Kang, nggak bikin kunci rumah gitu? Dikunci itu biasanya kenapa ya? Nggak aman. Nah, itu kalau di sini motor saja digeletakin di luar. Padi saja di pinggir jalan. Oh iya. Terus mau masuk ke rumah mau nyuri apa ya? Kan gitu. Iya. Ya, ini ditutup saja. Itu karena biasanya mungkin ada binatang sedang tidur di dalam ruangan, terus ada yang masuk, anjing dan sebagainya, kita kunci. Kita tutup dari dalam. Iya. Nah, untuk kemudian akses supaya tetap bisa masuk, maka lewat samping. Supaya tidak mengganggu yang ada di sini, tapi juga kemudian bisa akselerasi tetap berjalan. Terus saya di sini nggak ngelihat ini, Kang, apa ya? Kayak biasanya kan kalau di desa gitu kan, ada kandang hewan gitu ya. Oh, binatang kita harus lengkap. Oh, gimana? Binatang harus lengkap. Gimana?
Satu, konon kata leluhur, hidup kita tuh nggak sendiri, tapi hidup kita harus hidup bersandingan dengan kehidupan lainnya, kan begitu. Oke. Maka kemudian kita di dalam rumah itu ada kucing. Ini nenek si Mang Roksi sedang kemana? Tadi sih sedang jalan-jalan. Di luar harus ada anjing. Oke. Itu lengkap kan, antara di dalam dan di luar. Tapi juga leluhur mengajarkan untuk tidak membunuh binatang yang datang ke rumah kita. Maka kemudian kayak tikus datang, kecoa, cicak, semut, itu akan ada di rumah setiap orang. Itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Yang di dalam rumah kita sebut sebagai keluarga, artinya satu keluarga tidak ada bunuh-bunuhan, yang ada berbagi kehidupan. Maka kami di sini kehidupan itu lengkap, termasuk tikusnya ada, kecoanya, semutnya. Itu disebutnya keluarga, hidup satu rumah, hidup satu atap. Dan itu tidak boleh dibunuh. Karena alasan mereka datang ke rumah setiap orang, sangat yakin dan percaya bahwa manusia bisa memberikan kehidupan kepada mereka karena manusia yang bisa bikin makanan. Konon katanya tugas agama sebagai rahmatan lil alamin. Harus mampu memberikan kehidupan kepada mereka. Nah, caranya, walaupun tidak setiap waktu ini makanan buat kalian kan, nggak sempet tuh. Tapi dengan membiarkan mereka hidup, artinya mereka akan mengambil hak dan bagiannya untuk hidup mereka. Yang jatuh, remah-remah yang jatuh atau kemudian makanan yang tercecer, misalnya mereka akan memanfaatkannya. Jadi harus lengkap binatang. Cuman ini nggak napak nih. Nanti kita ketemu Neng Roksi sedang tidur di mana dia? Semalam saya lihat. Yang di luar juga saya lihat. Tadi kayak hewan-hewan ternak gitu ada di sini. Hewan ternak pun ada. Dari mulai misalnya setiap rumah akan memiliki ayam. Kami pun ada kandang ayam di belakang. Oh, baik. Cuman karena kita kandangin supaya tanaman yang kita tanam itu tidak diganggu, karena kerjaan ayam itu kan ngacak-ngacak ya. Kita kandangin. Kemudian kambing juga kita punya. Dan itu dilokalisir. Kenapa, Kang? Kayak perumahan warga itu sama dengan rumah-rumah manusia lainnya. Nanti ada rumahnya kambing. Sama dengan kambing-kambing lainnya. Ada rumahnya padi, leit namanya. Sama dengan leit-leit lainnya. Jadi dikomplekskan. Karena nanti supaya komunikasi di antara kita itu memudahkan. Manusia dengan manusia kan komunikasinya. Kambing dengan kambing. Padi dengan padi. Jadi memang ditempatkan, artinya dikelompokkan gitu ya? Dikelompokkan. Padahal saya nggak ngelihat. Biasanya kalau di desa tuh ada merah ternak di belakang rumah gitu kan, atau di samping rumah kalau rumahnya besar. Di sini saya nggak ngelihat, walaupun katanya ada ternak, tapi nggak kelihatan ternaknya. Nanti kita jalan-jalan ke tempat ternak di mana bersama dengan kawanannya. Boleh. Boleh kita lihat ya? Siap. Yuk ikutin terus tangga. Beneran berjarak ini. Biasanya ada pertimbangan apa, Kang, di dikelompokkan sesuai ini? Biar baunya juga. Baunya terlokalisasi. Kalau manusia biar baunya seperti manusia atau dengan manusia. Baik. Ya. Biasanya hewan apa, Kang, yang diternak di sini? Yang biasa itu kambing. Cuman investasi kambing kan juga tidak besar seperti kerbau. Jadi ada kambing, ada kerbau. Sapi tidak ada. Kerbau apa buat bajak sawah apa gimana? Ya, karena ada hubungan juga dengan lahan pertanian. Jadi kerbau harus ada dan tidak boleh hilang. Nah, seperti ini. Langsung beda nih emang. Bersih loh kandangnya. Sama ya, kandang ternaknya juga nggak ada yang material permanen sih. Ya, karena harus sesuai dengan tatanan. Apalagi kayu itu kan memiliki elastisitas tersendiri ya. Kalau sedang gatal ya bikin rame. Dan sama yang konsepnya, atas daun, tengahnya badannya itu kayu. Nah, ini yang di bawahnya ini sesuai dengan keadaannya di alam ya. Batu itu di bawah, paling bawah. Nah, kira-kira Kang Yoyo ada harapan tertentu nggak nih buat mungkin masyarakat Gelar Alam ke depannya seperti apa gitu mungkin? Kalau kami sebetulnya cukup dengan patuh dan manut terhadap perintah leluhur. Itu sudah sangat cukup bagi kami.
cita-cita itu seperti bukan tidak boleh ya, tetapi lebih baik mengikuti perintahnya itu udah sangat cukup. Jadi kebaikan apa yang kami terima hari ini untuk menjalani tatanan adat dan tradisi, konsepnya cukup dengan mematuhi apa yang diperintahkan leluhur. Kalau berdasarkan keinginan saya secara personal, mau ini mau itu, takutnya nanti ditolak. Kalau ditolak bagus, kalau nggak bunuh diri. Patuh dan manut. Patuh dan manut. Wah, luar biasa. Luar biasa ya obrolan kita kali ini. Kita tadi udah lihat rumahnya, udah lihat juga kandang hewannya, segala macam, udah bahas filosofi segala macam, dan Kang Yoyo juga udah ngasih info dan insight juga nih buat saya dan juga tetangga online di rumah. Dan mungkin next kita mau bahas soal kehidupan yang lebih luas ya secara masyarakat gitu. Artinya secara komunal, masyarakat Gelar Alam nih kehidupannya seperti apa. Nanti kita bahas di episode kedua aja. Oke, tetangga online segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Jadi dapur sendiri juga ada konsepnya ya, ada filosofinya juga. Selalu ada nilai-nilai, kemudian kandungan-kandungan atau argumentasi tentang kenapa ini, kenapa begitu. Itu semua memiliki alasan tersendiri.